yang sangat mahal. Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu telah terbukti mati bagi kami orang-orang berdosa, supaya diselamatkan, supaya dikuduskan, supaya dibenarkan, supaya dilayakkan masuk dalam kerajaan surga yang maha mulia, maha kudus. Ini anugerah yang sangat besar. Syukur yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Berbicaralah pagi ini Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan. Roh Kudus berkarya luar biasa, lebih dari yang bisa kami pikirkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Kita langsung buka Alkitab kita ya, jemaat Tuhan. Keluaran 15 ayat 26. Terima kasih perhatian secara penuh untuk firman Tuhan yang sebentar ini, yang gak lama ini ya. Langsung setelah itu kita akan perjamuan kudus. Keluaran 15 ayat 26. Tadi 6:30 lebih 10 menit gerbang kami tutup karena sudah penuh gereja ya. Sudah penuh dan sudah lebih dari 10 menit. Jadi sekitar sebulan ini jemaat terus diingatkan untuk tepat waktu hadir. Ya, jangan terlambat, ibadah kita cuma 1 jam, jangan sampai terlambat. Mohon maaf kalau ada yang datang lalu sudah tertutup pintu, mohon maaf ya. Bisa ikut ibadah berikutnya ya. Atau minggu depannya. Terima kasih jemaat-jemaat yang sudah hadir lebih dulu, jauh-jauh sebelumnya. Ya, Pak Osea, Bu Lydia, ya, Ko Wandi, Bu Marni, Jeffrey, ya, Bu Ruslan, ya, Pak Suwito yang 40 kilo dari gereja ini ya, naik bis. Sudah tertua, terjauh, pelayan Tuhan belum datang, sudah datang duluan. Ya. Sama Bu Kikin datang duluan. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sama-sama baca kalimat terakhir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Sekali lagi, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Wow, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Tuhan bisa membedakan umat Tuhan dan yang bukan. Ada perbedaan. Tuhan tidak adil, kok buat perbedaan? Tidak, Tuhan ingin supaya semua orang menjadi umat Tuhan. Begitu. Rugi ke Tuhan? Tidak, Tuhan yang menyembuhkan. Yang baru sembuh sakit, yang kena COVID atau penyakit apapun, wow, bisa merasakan. Terima kasih Tuhan, bisa sehat, bisa bernapas, bisa makan, bisa ke belakang, bisa minum. Ada yang sulit menelan, air pun sulit menelan. Masuk sedikit bersyukur, ada yang masuk sedikit langsung tumpah. Sehat, terima kasih. Ya. Terus diingatkan, digiring, dituntun untuk menggunakan kesehatan, kekuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan itu juga anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tahu di sekitar kita ini penyakit, bakteri, kuman, virus itu luar biasa berkelebatan di sekitar kita. Kalau kita bisa sehat, itu semua karena Tuhan. Bahkan kuasa kegelapan, santet itu di sekitar kita berkelebatan.
Bahkan hampir setiap malam saudara bisa kuat, bisa sehat, bisa tidak terjadi apa-apa yang negatif. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan harus. Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan. Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Loh Pak, saya kok sakit Pak? Katanya Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita Pak. Iya, kita sendiri yang mendekatkan penyakit. Paham jemaat? Tuhan sudah menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita sendiri, maunya kita sendiri, tindakan kita sendiri, keputusan kita sendiri yang mendekatkan penyakit dari tengah-tengah kita. Banyak makanan minuman yang membuat kita sakit. Banyak gaya hidup, pola makan, pola hidup kita yang mendekatkan kita dengan penyakit. Kita tidak nurut sama Tuhan. Enggak itu Pak, saya sembarang, enggak apa-apa itu Pak. Anugerah Tuhan. Ayat 25. Oh, maaf. Langsung saja kita baca Mazmur 41. Mazmur 41. Ayat 9. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Ini kata Daud. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Wah, kembang amben. Penyakit apa yang paling parah? Bisa dikatakan ini. Kembang amben. Di tempat tidur. Jemaat, bagaimana ketika kita melihat saudara kita? Kembang amben. Lama di tempat tidur bertahun-tahun. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Dosa nih, banyak dosanya. Jemaat, hati-hati. Kita juga banyak dosanya. Katakan amin. Hati-hati. Bagaimana kalau pendeta saudara kena HIV, kena AIDS? Jemaat, kalau saya tidak kena HIV, nggak kena AIDS, itu anugerah Tuhan. Ya, kawan ya. Berapa waktu, 2 hari lalu, saya baca kesaksian penginjil suami istri di pedalaman, menyerahkan diri. Tidak apa-apa, saya sebut aja ya. Kulit putih ke pedalaman, ke orang-orang kulit hitam. Kulit hitam berpandangan bahwa kalau ada orang kulit putih masuk ke sana, dewa mereka, sesembahan mereka marah, nanti kena kutuk. Tidak mau menerima. Tapi terus berusaha masuk menginjil. Cuma 1 anak kecil yang bertobat. Inginnya kan banyak ya. Istri hamil, kena sakit, kena nyamuk demam berdarah atau malaria gitu loh. Ya biasa di pedalaman ya, kita sering dengar. Bayi selamat, istri atau ibu bayi ini mati.
Penginjil pria ini sakit hati sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan kok enggak melindungi, kok enggak menyembuhkan penyakit istriku, kok enggak menyelamatkan, kok mati. Aku ini menginjil, aku ini bukan berfoya-foya, bukan berbuat dosa, menginjil. Jemaat perhatikan baik-baik. Ini kesaksian untuk kita yang sakit hati sama Tuhan. Kita yang berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan tidak adil, perhatikan, Tuhan tidak adil. Jemaat, Tuhan tidak adil atau adil? Di satu sisi boleh dikatakan Tuhan tidak adil. Jemaat, kalau Tuhan adil, mati kita semua. Tapi karena kasih Tuhan, Dia yang mati untuk kita. Seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan yang mati. Ayo, berani berkata Tuhan tidak adil? Kalau Tuhan nyatakan keadilannya, kita mati semua. Dosa, akibat dosa. Maut. Oh Tuhan Yesus. Kecewa sama Tuhan. Wes ndak nginjil-nginjilan, wes ndak pelayanan-pelayanan. Morsal, wes minum-minuman keras. Wes ndak karuan hidupnya ini, penginjil ini. Bapak penginjil ini. Waktu terus berjalan. Bayi ini tambah besar, dititipkan ke orang. Bayi ini hidupnya berhasil, ya sukses lah. Pelayanan. Singkat cerita, satu anak kecil yang dulunya bertobat hasil penginjilan suami istri ini bisa menginjil, bisa mentobatkan ratusan ribuan orang. Sedangkan bapak penginjil yang kecewa tadi, hidupnya tidak karuan. Tapi puji Tuhan, detik-detik terakhir masa tuanya, ketemu dengan putrinya yang masih bayi itu, ya, ketemu dengan anak kecil yang jadi penginjil itu ya, hasil pelayanannya, oh nangis, minta ampun sama Tuhan, mengembuskan nafas yang terakhir. Jemaat, kita pantas layak kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang salah kita sendiri, kita nggak ngerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita mudah salah paham dengan Tuhan. Kembali ke Mazmur 41 ayat 9, penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Daud pernah mengalami, ketemu dengan dia, siapa dia ini? Yang memfitnah, yang mengkhianati, yang menyakiti hati Daud. Jemaat, bagaimana kalau kita mengalami bertemu dengan orang yang seperti ini? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ada orang yang seperti ini Tuhan? Yang menghalangi aku, yang menjelek-jelekkan aku. Macam-macam ya, kita menemui orang-orang yang seperti ini. Bagaimana? Berdoa, memberkati, mengampuni, mengasihi, atau mengutuk? Ya, mengingatkan kita semua ya. Jangan sampai kalau kita sehat, kuat, tidak sakit, petentang, sombong. Oh, ini karena aku ini. Karena aku rajin olahraga, karena aku makan makanan yang bergizi, karena aku. Hati-hati, satu hari bisa sakit seperti ini. Mengalami penyakit jahanam, terbaring di tempat tidur, jadi kembang amben. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Selagi, sama-sama. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Oh bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Katakan sama-sama harus. Katakan sama-sama sudah. Haleluya. Matius 4 ayat 23.
Cepat ya jemaat Tuhan. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Katakan sama-sama, melenyapkan segala penyakit. Melenyapkan segala, wow. Mau panu, kudis kurap, mau tumor, kanker, ginjal, leher kiwir-kiwir mau putus, bahkan sudah mati. Tuhan Yesus yang punya kehidupan, yang punya nafas hidup, yang punya roh kita, sanggup menyembuhkan, sanggup membangkitkan, sanggup menghidupkan. Katakan amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan yang punya hidup dan mati kita. Pantas hidup dan mati kita memuliakan Tuhan. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Haleluya, terima kasih. Sekali lagi, loh Pak Pendeta, kok aku masih sakit, kok belum sembuh? Kita lihat. Lagi ya, sabar ya. Kisah Rasul 19 ayat 12. Kisah Rasul 19 ayat 12. Kisah para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Sama-sama katakan Paulus. Ya, Rasul Paulus. Wow. Penjahat jadi penginjil. Penjahat jadi gembala, jadi pendeta. Jadi guru. Pembenci jadi sangat cinta. Dari benci Tuhan Yesus, benci murid-murid Tuhan Yesus, benci jemaat Tuhan, jadi cinta Tuhan Yesus, cinta jemaat Tuhan. Kemarin saya juga nonton video kesaksian seorang pria yang bersaksi dulu tinggal di daerah mana gitu, benci dengan orang kulit putih, karena di daerah situ orang kulit putih itu kaya-kaya, aku miskin, benci. Sudah miskin kadang hilang ini, hilang itu, oh diambil tuyulnya orang kulit putih, benci. Berapa tahun yang lalu waktu kerusuhan, ikut bakar-bakar tokonya, rumahnya orang-orang kulit putih. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus bertobat, jadi cinta orang kulit putih. Dari benci jadi cinta. Sampai istrinya kulit putih. Wah. Jadi hati-hati. Benci benar-benar cinta. Dari benci Tuhan bisa ubah jadi cinta. Katakan amin. Paulus dipakai menyembuhkan banyak orang sakit. Meletakkan atas tangan orang sakit, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah orang-orang jahat. Roh-roh jahat, keluarlah roh-roh jahat. Dan kita tahu Paulus pernah berdoa berkali-kali. Kita berkata sampai 3 kali. Kalau boleh duri dalam daging ini terlepas dari tubuhnya, sembuh istilahnya. Tapi Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Orang lain sembuh, diri sendiri tidak sembuh. Kita menyembah Tuhan, bukan menyembah penyakit, menyembah kesehatan. Kita menyembah Tuhan, bukan menyembah berkat. Tuhan bisa memberkati, puji Tuhan. Kalau enggak, bagaimana? Sakit hati sama Tuhan, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau kita masih sakit, apakah kita masih menyembah Tuhan? Boleh Tuhan pakai untuk kita menguatkan orang-orang yang sakit, menguatkan orang-orang yang miskin. Aku tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi. Lukas 16. Terakhir, Lukas 16
ayat 19 sampai 22. Lukas 16 ayat 19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Wah, kaya raya ini. Dan setiap hari ia bersukaria, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari dalam kemewahan. Sama-sama katakan mewah, hidup mewah. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Yang mau punya anak laki boleh, baik juga namakan Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya. Ada yang kaya, ada yang kenyang, ada yang miskin, ada yang lapar. Ini dunia. Jangan heran, ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, remah-remah. Logrokan, gogrokan. Biasanya kan dimakan kucing, anjing, semut. Ini orang. Bisa makan gogrokan, logrokan, remah-remah itu sudah terima kasih. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sudah miskin, lapar, ada borok lagi. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Miskin, sakit, lapar, tapi masuk surga. Kaya raya, tiap hari hidup dalam kemewahan, bersukaria, tapi masuk neraka. Pilih yang mana? Sudah tahu jawabannya pasti. Kaya tapi masuk surga. Hati-hati ya jemaat. Jangan melihat rupa. Orang kaya dihormati, dihargai, disapa, dijak ngobrol. Orang miskin nggak disapa, nggak dihargai, dihina, nggak direken, nggak diajak ngomong, nggak diajak bicara. Hati-hati ya. Tertipu ya. Memang manusia ini melihat yang di luar, tapi Tuhan lihat yang di hati. Katakan amin. Jangan sampai kekayaan, kemiskinan memisahkan hubungan kita. Menantu mertua, saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kekayaan, kemiskinan memisahkan hubungan kita. Jangan sampai ya, ada gula, ada semut. Banyak uangnya, geruduk. Kamu temanku ya, kamu sahabatku ya. Tak anggap saudara ya. Kalau miskin ditinggalkan rame-rame. Jemaat hati-hati. Haleluya. Saya berdoa jemaat di sini mencari justru orang-orang yang miskin. Orang dunia mencari orang-orang yang kaya, mendekati orang-orang kaya. Saya berdoa sini jemaat Tuhan, mencari, mendekati orang-orang yang miskin. Seperti Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Mencari para gembala. Lahir di kandang Bethlehem. Padahal waktu itu ada raja, ada kerajaannya, Raja Herodes. Haleluya. Hari ini kita memperingati pengorbanan kematian Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Paling tidak Tuhan ingatkan, penyakit bukan masalah terbesar kita. Masalah terbesar kita maut. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mati dan bangkit. Menebus hidup saudara dan saya. Mengampuni segala dosa kita. Katakan amin. Penyakit tidak membawa ke neraka. Tapi dosa membawa kita ke neraka. Sakit bersyukur, masih ada obat. Masih ada puskesmas, masih ada rumah sakit, masih ada suster, masih ada dokter. Bersyukur, terima kasih. Tidak sembuh, ya bersyukur, masuk surga. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus masuk ke depan.
Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami terima perjamuan kudus dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang kaum wanita saja. Oh Tuhan, ganti ya kaum pria, kaum bapak. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya mau pastikan kita semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Ya, para pelayan mimbar, jemaat sendiri ya. Oh Tuhan, pakai. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai
hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Wow, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menebus hidup kami, Kau sudah menyelamatkan jiwa kami. Kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya menanti kami semua. Terima kasih, harapan jiwa kami Engkau Tuhan. Bersyukur punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang terbaik tepat pada waktunya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Bapa, kami bersyukur, berdoa percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini minggu pertama bulan Maret. Jemaat dipersilakan, diberi kesempatan untuk melakukan gerakan Rp2.000, diperuntukkan untuk gereja-gereja yang masih merintis, gembala-gembala yang masih merintis di daerah-daerah. Bulan lalu terkumpul